Hai Sobat Lula, perkenalkan nama saya Halima Megiliza. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS dari Bapak dosen pengembangan kurikulum. Yang pertama, jelaskan urgensi pengembangan kurikulum jika saya sebagai administrator pendidikan dan kemukakan urgensi secara teoritis dan praktis. Yang kedua, jelaskan hubungan setiap landasan pengembangan kurikulum dengan komponen kurikulum serta di mana letak prinsip kurikulum dalam hubungan tersebut. Yang ketiga, jelaskan pengertian hidden kurikulum dan kemukakan dua hidden kurikulum dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum secara lengkap dengan setting pembelajarannya yang baik. Kemukakan dua hidden kurikulum pengembangan kurikulum dari setting lingkungan di luar kampus secara lengkap, penjelasan bentuk setting tersebut. Yang ketiga, merupakan strategi yang saya lakukan jika saya menjadi administrator pendidikan untuk memunculkan hidden kurikulum positif baik di kelas maupun di luar kelas. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jika saya sebagai administrator pendidikan, pengembangan kurikulum adalah suatu hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Secara teoritis, pengembangan kurikulum sangat penting karena kurikulum merupakan fondasi utama dalam pembentukan kualitas pendidikan yang diberikan. Kurikulum yang tepat dan relevan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran siswa serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan teknologi yang terus berkembang. Secara praktis, pengembangan kurikulum sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat dalam membantu siswa untuk siap menghadapi dunia kerja dan masyarakat. Kurikulum yang tepat dan relevan dapat menyiapkan siswa untuk menghadapi persaingan global, mengikuti perkembangan teknologi, serta menyediakan keterampilan untuk kemampuan dan kebutuhan dalam dunia kerja. Pertanyaan yang kedua, landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis. Dalam kurikulum mencakup nilai-nilai keyakinan dan pandangan hidup serta yang mendasari pengembangan dan implementasi kurikulum. Komponen ini terdiri dari tujuan, isi metode, dan evaluasi. Hubungan antara landasan filosofis dan komponen kurikulum adalah bahwa landasan ini memberikan arah dan panduan bagi desain dan pelaksana kurikulum. Nilai-nilai keyakinan dan pandangan hidup yang dipilih dan dipertahankan dalam landasan teori ini mempengaruhi pemilihan tujuan, penentuan isi pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran secara teoritis dan praktis dalam melakukan evaluasi dan penilaian. Kedua ada landasan psikologis. Jadi komponen kurikulum berhubungan dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip psikologis dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Landasan psikologis merupakan dasar pemahaman tentang bagaimana siswa belajar, perkembangan kognitif, emosional siswa, serta faktor-faktor psikologis yang lain yang mampu mempengaruhi proses pembelajaran. Dalam kurikulum, proses komponen-komponen seperti tujuan pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran, pengukuran belajar dalam mempengaruhi psikologi siswa, misalnya dengan merancang tujuan pembelajaran, pemahaman kognitif siswa yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tiga, ada hubungan landasan sosiologis dengan komponen kurikulum terkait dengan pemahaman tentang bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi pembentukan dan pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis dalam kurikulum mempertimbangkan pandangan bahwa pendidikan bukanlah entitas tetapi selalu bertimbang pada masyarakat dan realitas sosial. Dalam hubungan ini, prinsip kurikulum menempati peran penting. Prinsip-prinsip kurikulum adalah panduan atau landasan dasar yang digunakan untuk mengembangkan, merancang, dan melaksanakan kurikulum. Prinsip-prinsip ini dibentuk berdasarkan pemahaman sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, hidden kurikulum. Hidden kurikulum adalah isi atau pesan yang secara implisit diajarkan dalam proses pembelajaran tapi tidak secara eksplisit tercantum dalam kurikulum atau rencana pembelajaran, yang berarti ada banyak nilai, keyakinan, dan sikap norma budaya yang diterapkan kepada peserta didik dalam pembelajaran. 3A, dalam pembelajaran pengembangan kurikulum ada dua hidden kurikulum yang bisa dipelajari, yaitu yang pertama nilai tanggung jawab, misalnya mengizinkan mereka untuk menjadi bagian dari tim kurikulum sekolah atau mengadakan forum diskusi tentang pengembangan kurikulum bersama mereka. Dengan cara ini peserta didik belajar tentang tanggung jawab, partisipasi, dan pentingnya kontribusi dalam hal pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah keterampilan kolaborasi. Dalam pengembangan kurikulum melibatkan peserta didik dalam kerjasama, dan kolaborasi adalah hal yang sangat penting karena mereka mampu bekerja sama, mendengarkan pandangan orang lain, menghargai kontribusi
kolektif dan mengambil keputusan. Di jawaban 3B dalam pembelajaran perkembangan kurikulum dari setting lingkungan di luar kampus. Terdapat dua. Yang pertama, nilai kemodelan lingkungan. Dalam kemodelan lingkungan, peserta didik mampu berinteraksi terhadap kegiatan di luar kampus seperti kegiatan pembelajaran di luar kampus di Taman Botani dan Taman Nasional. Yang ketiga, keterampilan interaksi sosial. Saat berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus, peserta didik akan mempelajari keterampilan interaksi sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari mereka dan mampu mengetahui perbedaan dari setiap masing-masing masyarakat. Akan menjawab pertanyaan terakhir 3C untuk memunculkan sebanyak mungkin hidden kurikulum positif baik di kelas maupun di luar kelas. Saya sebagai administrator pendidikan akan melakukan strategi. Yang pertama, mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum sekolah. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam kegiatan di luar kelas yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, memperkuat kerjasama dengan orang tua siswa agar mereka juga terlibat dalam mendukung dan memperkuat hidden kurikulum positif. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan workshop untuk guru tentang pentingnya membangun hidden kurikulum positif. Yang kelima, memfasilitasi penciptaan lingkungan yang inklusif dan mendukung sekolah. Yang terakhir, mendorong penggunaan teknologi dan sumber daya yang memperkaya hidden kurikulum positif. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai jawaban UTS dari Bapak dosen perkembangan kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.